Selamat datang Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Zoom Webinar Bimbel Cuan. Edisi yang ke-68 kalau nggak salah, ngitung sih 68, tapi kalau kemarin pre-kelas sama yang berbayar dihitung ya mungkin sekitar 70-an lah ya. Selamat datang saya ucapkan pada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung. Di sini tercatat ada 17 orang termasuk saya yang berkumpul di pagi ini. Selamat pagi dan senang sekali saya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu di pagi hari ini walaupun lewat Zoom meeting nggak apa-apa. Saya doakan semua Bapak Ibu sehat selalu, diberikan kebahagiaan dan apalagi. Untuk Bapak Ibu yang belum kenal, perkenalkan nama saya Bernardi. Nanti ada perkenalannya lagi. Dan untuk hari ini materi kita adalah tentang sesuai dengan judul menangkap momentum tren. Dan materinya bisa di-download di bit.ly/materi-2023-0107. Di situ ada yang bentuknya PDF dan ada yang bentuknya AFL dan ada yang bentuknya TeamViewer. Trading View. Nah, jadi nanti berhubung seperti apa namanya yang kemarin-kemarin kita pakainya AFL terus ya, AMI Broker terus. Nah, kali ini ada Trading View-nya. Jadi untuk Bapak Ibu yang pakai Trading View, ada yang nggak punya AMI Broker itu bisa ikut merasakan manfaatnya. Tanpa perlu berlama-lama, seperti biasa kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom chat. Dan mari kita mulai. Oh iya, ini meetingnya Zoom-nya ini direkam ya. Nanti setelah direkam, nanti saya upload ke YouTube kami. Perkenalkan, nama saya Bernardi. Saya sebagai Branch Manager dari Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Jakarta. Untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah pasti sudah kenal saya, tapi kalau misalkan sudah menjadi nasabah belum kenal saya, sayalah yang akan membantu Bapak Ibu jika Bapak Ibu merasa ada kesulitan, ada trouble, mau nanya ini itu, mau minta dokumen tentang apa untuk pajak, dokumen untuk dividen, ada trouble di aplikasinya, dan kawan-kawan silahkan hubungin saya. Untuk Bapak Ibu peserta yang belum menjadi nasabah Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot, silahkan membuka website kami, membuka sosial media kami, dan silahkan buka akun. Banyak manfaat yang bisa didapatkan, termasuk salah satunya adalah edukasi setiap weekend. Hampir setiap weekend, kurang lebih 3 kali sebulan di weekend. Kami punya 2 analis teknikal, 2 analis fundamental, 2 dealer, 2 admin, semua serba 2. Kemudian untuk Bapak Ibu yang merasa pengen belajar lebih lanjut, kadang ada yang pengen bertatap muka, jadi silahkan langsung hubungi saya. Nanti kita atur jadwalnya, tapi kalau bisa jadwalnya jangan di hari Sabtu sama Minggu. Karena Sabtu Minggu itu adalah harinya keluarga. Saya kuliah di MIPA, Universitas Diponegoro, lulusan S1 MIPA. Jadi berangkat dari fisika, akhirnya ketemu di saham. Sebuah hubungan yang tidak nyambung sama sekali. Tapi yang pasti adalah ketertarikan saya pada dunia analisa teknikal yang membawa kita bisa ketemu di pagi ini. Saya juga sekaligus bersama beberapa teman sebagai founder dari Cuan Community. Cuan itu singkatan dari cuma untung anti nombok. Ya. Komunitas yang kami bentuk mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Yang postingannya atau mungkin karya-karyanya atau mungkin rekomendasinya, video-videonya itu bisa ditonton di YouTube kami @cuan community
Instagram kami juga @cuan_community, silahkan kalau mau dikepoin. Saya mau tatap muka. Boleh-boleh saja. Tatap muka biasanya kalau nggak Senin. Pokoknya dari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat terus di jam market. Biasanya kan jam market itu kan sampai jam 15. Jadi kalau misalkan mau datang ya kita bisa belajar dari jam 15. Itu kurang lebih. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai materinya. Sebelum kita awali, ada satu kalimat yang mendasari tema kita hari ini. Directional movement adalah largest part of today's range that is outside yesterday range. Jadi intinya directional movement ini itu adalah range. Kalau market itu bergerak gini, kalau misalnya range hari ini, sebagian besar range hari ini itu di luar area atau di luar range hari kemarin. Nah, itu ada pergerakan. Kalau misalkan Bapak Ibu ingat ada higher high, higher low, ada lower high, lower low, ada inside bar, ada outside bar. Kalau yang inside bar itu kan inside bar dan outside bar itu kan mewakili sideways. Tapi kalau misalnya katakanlah inside bar ya, inside barnya itu kalau inside bar sih yang hari keduanya memang di dalam area hari pertama sih. Tapi kalau kalau misalkan outside barnya itu candle keduanya itu besar sekali, nah di situ ada momentum. Begitupun juga higher high, higher low. Dan lower high, lower low. Misalkan ada higher high, higher low. Bayangkan satu candle higher high, higher low. Tapi yang hari kedua, yang membentuk higher high dan higher low itu cuman candlenya itu cuman sedikit di atas candle yang pertama. Cuman sedikit saja. Nah itu momentumnya kecil. Dibandingkan dengan higher high, higher low yang candle keduanya itu range-nya sebagian besar berada di luar range hari pertama. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bingung, nanti kita perjelas di belakangnya ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang indikator yang namanya vortex indikator. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang familiar, wajar, karena memang indikator ini memang kurang terkenal dibanding kayak ADX, kayak MACD, kayak apalagi ya, stokastik, RSI, MFI, dan kawan-kawannya yang mungkin Bapak Ibu lebih familiar terdengar, mungkin si vortex ini kurang terdengar. Sebenarnya vortex itu apa sih? Vortex indikator itu sebenarnya adalah turunan dari ADX. Ya mirip ADX lah ya, bisa dibilang mirip ADX. Nah, bentuknya itu seperti apa? Bentuknya itu seperti gambar yang sekarang Bapak Ibu ini lihat. Gambarnya jelas ya, gambar dan suara jelas ya, aman ya. Oke, Bapak Ibu masih bersama saya, aman? Oke. Di bagian atas itu adalah candlenya, bagian bawah itu adalah vortex indikatornya atau disingkat VI. Vortex indikator ini terdiri dari dua garis. Kalau misalkan Bapak Ibu, mohon maaf kalau misalkan ada yang kesulitan melihat warna merah dan biru, kalau yang warna biru itu yang positif VI, kalau yang warna merah itu yang negatif VI. Jadi ada dua garis yang positif dan yang negatif. Yang positif, kalau misalkan ada dua garis itu ya, positif sama negatif itu ya, mungkin Bapak Ibu sudah mulai terbayang, oh indikator ADX nih. ADX ini kan juga ada plus DI dan minus DI. Nah, vortex indikator ini ada plus VI dan minus VI. Fungsinya apa? Fungsinya itu sesuai dengan judul, menangkap tren. Jadi, loh, kok langsung rumus? Oke, kita bahas rumusnya dulu sebentar.
Jadi kalau plus vortex yang plus VI itu rumusnya adalah high dikurangi low kemarin, terus diabsolutkan. High dikurangi low kemarin. Kebayang ya, high hari ini dikurangi dengan low kemarin. Kemudian kalau yang negatif, itu adalah low yang dikurangi dengan high. Nah, oke. Dari situ kita dapat value, katakanlah dikasih variabel namanya VM positif dan VM negatif ya, misalkan gitu ya. Dari dua value itu, kita jumlahkan. Kita butuh dari kalkulasi harian itu kan kita menghitung dari high ke low, dari low ke high, itu kita menghitung seberapa volatile. Nah, perhitungan harian itu harus di smooth, harus di bahasa Indonesianya itu harus di smoothing, itu apa ya? Diperhalus. Nah, bagaimana cara menghaluskannya? Bahasanya apa sih ya? Anggaplah smooth ya, dibikin smooth lah ya. Bagaimana cara membuat smoothnya? Kita perlu memutuskan sebuah parameter tambahan, di mana paling gampang kalau dibikin smooth ya di rata-rata kan. Jadi kita perlu memutuskan mau pakai rata-rata berapa periode itu. Jadi parameternya itu cuma satu, parameter untuk menentukan berapa periode smoothingnya. Jadi setelah dijumlahkan selama beberapa periode, jumlahkan selama, katakanlah defaultnya kita ambil angka 14. Misalkan ya, asumsikan 14. Berarti yang VM yang positif selama 14 hari ke belakang termasuk hari ini, 13 hari ke belakang termasuk hari ini dijumlahkan semua. Nah, ceritanya gitu, dapat satu variabel namanya sum VM post, sum VM negatif gitu kan. Nah, kemudian kita perlu menghitung true range. True range itu adalah rentang harga terbesar antara dari high ke low, atau kalau misalkan ada gap up ya, misalkan ada candle yang gap up atau yang gap down, berarti kita ngitungnya salah satu dari yang titik terjauh antara high ke close atau dari low ke close. Kalau misalkan gap down kan berarti low-nya yang paling jauh dari candle, dari closing sebelumnya. Jadi kita pakainya low dikurangi close. Tapi kalau gap up-nya jauh sekali, misalkan dari high ke close kemarin, itu yang dihitung sebagai range. Kalau misalkan ngomong ada istilah true range, mungkin ada yang wah ini jangan-jangan ATR. Nah, kurang lebih sama ATR. Kan sama-sama ada true range-nya. Oke. Kemudian true range itu juga harus dijumlah. Sejumlah harus dijumlahkan sebanyak 14 periode sesuai dengan parameter yang tadi kita pilih ya. Jadi jumlah dari VM pos, mana sih? Nah, jumlah dari VM pos, jumlah dari VM negatif, jumlah dari SM true range jumlah dari true range, jadi sum dari true range. Nah, baru sum dari yang VM positif dibagi dengan sum dari true range. Dapatlah angka plus VI. Yang minus VI itu dapat dari sum VM negatif dibagi dengan sum true range. Dari situlah, dari dua variabel ini, plus VI dan minus VI, yang kemudian diplot sebagai grafik, dan itulah indikator kita. Dan bagaimana cara menggunakannya? Tapi sebelumnya bagaimana cara membacanya dulu ya. Oke, Bapak Ibu sekarang melihat satu grafik. Grafik ini yang sebelah atas itu candlestick biasa.
Kemudian yang sebelah bawah dia grafiknya terbagi jadi dua, yang atas candlestick, bawah yang vortex indikator. Nah, ketika yang merah itu adalah minus vortex indikator dan yang biru adalah positif, ketika yang merah atau yang negatif ada di atasnya biru, berarti itu lagi bearish. Ketika yang biru ada di atasnya merah, berarti itu lagi bullish. Gitu ya. Itu konsepnya gitu. Jadi ketika merahnya itu di atas biru, berarti dia lagi cenderung bearish. Nah, sesimpel itu. Ya, sesimpel itu. Jadi cara membacanya adalah itu. Tapi apakah langsung digunakan? Belum. Sabar. Ini kita baru jalan 19 menit. Masih panjang ceritanya. Tapi nggak panjang-panjang banget sih. Nah, siapa tadi namanya? Biru yang plus VI, kalau di atas merah, berarti dia lagi bullish. Oke. Kalau yang biru di atas merah berarti lagi bullish. Merah di atas biru berarti lagi bearish. Gitu ya. Yang jadi masalah bagaimana kalau sideways? Ketika sideways, si vortex ini akan dengan cepat crossing lagi. Jadi ketika dia crossing ke dari birunya crossing ke atas merah, kemudian nggak pakai lama, kemudian nggak butuh beberapa hari, dia habis itu langsung crossing lagi ke bawah si merah. Ya itulah lagi sideways, gitu ya. Jadi kalau misalkan birunya itu awet beberapa hari, dia bisa bertahan di atas si merah, ya itu lagi bullish. Tapi kalau sideways biasanya itu dia habis cross, nunggu beberapa 1-2 hari kemudian crossing lagi. Habis cross 1-2 hari kemudian crossing lagi. Itulah tanda dari sideways. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu? Masih belum ya? Masih belum ada pertanyaan ya? Cara membacanya sebenarnya cuma itu doang. Jadi sebenarnya apa namanya? Kita langsung saja ke bagaimana cara aplikasinya. Nah, supaya gampang, kalau yang di AMI Broker, jadi ini saya sudah membuat AFL. Kalau misalkan Bapak Ibu kunjungi laman yang tadi bit.ly/materi-2023-0107. Nah, itu ceritanya ngelink ke Google Drive ini. Di Google Drive ini ceritanya ada PDF, kemudian ada ini yang Vortex AFL. Nah, ini bisa dimasukin ke AMI Broker. Kemudian ini yang candlestick ini bisa dipakai buat filtering juga, buat explore. Terus kemudian kalau yang dua ini, yang TXT ini, itu dibuka aja. Dibuka, terus kemudian maksudnya dibuka itu, ini kan ada, kalau di double klik, nah ini ada isinya kan. Nah ini isinya ini di copy paste aja ke trading view. Jadi dari trading view nanti bikin indikator, bentar. Caranya bikin indikator gimana ya? Oh ini Pine Editor. Nah, dari Pine Editor itu bikin open atau bikin baru. Kurang lebih kayak gitu. Alamat webnya di mana? Itu tadi yang depan. Sepertinya Bapak nggak lihat tadi. Nah ini. Materi bit.ly/materi strip 2023-0107. Nah itu tinggal masuk ke situ, nanti ngelink ke Google Drive-nya saya, tinggal di-download aja. Oke ya. Nah, setelah dimasukkan ke AMI Broker, nanti ada ceritanya, ada panah-panah kayak gini ya. Nah, panahnya itu jangan langsung dianggap sebagai sinyal beli atau sinyal jual, karena bukan itu fungsinya. Ini panah ini ya, panah yang hijau, itu cuma menunjukkan kalau dia itu crossing ke atas. Kalau panah merah,
Ini dia cuma menunjukkan kalau dia itu crossing ke bawah. Tapi jangan pernah beranggapan bahwa yang namanya panah-panah ini adalah sinyal beli atau sinyal jual. Oke, kenapa? Karena ketika ada panah yang seperti ini, berarti itu tandanya sideways. Ada hijau, habis itu merah. Itu berarti tandanya sideways. Ada merah, habis itu hijau, habis itu merah lagi. Berarti ini sideways. Oke, ada hijau, kemudian ada merah. Oh, berarti ini sideways. Sideways. Nah, kayak gitu maksudnya. Oke. Kemudian untuk periode, jadi kalau tadi itu kan saya bilang default 14 ya. Sebenarnya untuk kondisi eh, short term, trading untuk short term, itu menurut saya itu akan lebih enak kalau periodenya dijadikan 3. Dari mana asalnya 3? Itu dari deret Fibonacci. Deret Fibonacci diawali dari 0, kemudian 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Nah itu. Jadi kenapa yang namanya deret Fibonacci itu 3, 5, 8. 8 tambah 5 berapa? 13. 13 tambah 8, 21. Kayak gitu. Itu deret Fibonacci. Nah, saya pakai periodenya 3. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar yang sebelumnya, ini di sebelah kiri atas ini VI-nya 14, 14. Nah, ini periode 14. Tapi untuk keperluan short term, saya akan sangat menyarankan Bapak Ibu menggunakan periode 3. Nah, semoga Bapak Ibu menyukai ya. Nanti saya tunjukin. Oke, ini adalah tampilan yang periode 3 dan saya menghilangkan yang tampilan saya menghilangkan yang sinyal sel. Jadi panah yang merah itu saya hilangkan. Jadi tinggal menyisakan panah biru aja. Nanti ada fungsinya. Oke. Nah, indikator ini sebenarnya adalah indikator yang spesial. Terlepas dari Bapak Ibu mungkin kurang familiar sama indikator ini ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu percaya bahwa indikator ini adalah indikator yang spesial, nah hasilnya juga akan spesial. Itu menurut saya. Materinya cuman itu saja. Cuman itu saja. Mari kita langsung menggunakan. Oke ya, ini kan yang kalian tunggu-tunggu kan. Ini kan. Kalian tidak mau untuk berlama-lama dengan teori kan. Di hadapan Bapak Ibu sekarang tertampil trading view. Oke, ada pertanyaan. Pakai indikator ini tiap hari. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Oh iya, Bapak Ibu yang hadir di sini ya, cukup beruntung ini adalah Zoom pertama di tahun 2023 dan ini materi belum pernah saya bawakan di tahun kemarin. Itu. Jadi ini eh, kemarin yang versi berbayar itu buy on weakness itu adalah materi yang belum pernah disampaikan juga. Kemudian ini yang versi gratisannya, ini adalah menu trading strategi untuk short term yang belum pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini adalah pertama kalinya saya menyampaikan si vortex indikator ini. Oke. Ada pertanyaan, Pak, mohon maaf terlewat, apakah indikator vortex ini termasuk lagging atau leading? Jawabannya itu bukan lagging atau leading, karena eh, apa ya? Kalau kalau indikator itu ya, ini versi saya pribadi ya, terlepas dari teorinya ya. Jangan kalau kita trading kan kita nggak perlu menguasai teori banget ya, tapi yang penting penggunaannya. Yang namanya indikator itu semua itu turunan dari harga. Jadi pasti lagging semua. Bahkan dalam teori, maksudnya dalam dalam analisa teknikal, nggak ada istilah yang namanya lagging indikator atau leading indikator. Indikator itu terbagi menjadi dua, momentum indikator dan trend following indikator. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang
ikut sertifikasi, katakanlah mungkin CFTE misalkan, ditanya indikator ada berapa macam, leading sama lagging, itu salah. Indikator itu trend following indikator dan momentum indikator. Jadi kalau ditanya ini lagging atau leading, semua juga lagging karena semua turunan dari price. Oke, untuk short term time frame, short term, untuk short term trading, time frame yang dipakai terserah, tapi periodenya 3 itu tadi. Nah, tapi kalau mau dipakai di time frame 15, time frame 1 menit, time frame kalau mendingan sih time frame kecil nih. Kalau time frame hourly kelamaan nunggunya. Ini kalau kita bicara tentang forex, komoditas, gold dan kawan-kawan ya. Oke, plot ke trading view-nya bagaimana? Asumsikan gini ya. Saya tadi sudah buka mana tadi? Kompres. Saya simpen di mana ya? Oh ini. Oke, misal ini ya. Oh ya, untuk for your information, si Vortex Range Breakout System ini, dan nggak cuman ini sih, hampir semuanya, itu saya nggak nulis sendiri ya. Jadi sebenarnya itu sudah ada di TradingView, sebenarnya sudah ada. Cuman ada yang modifikasi, dan modifikasinya itu cocok buat saya. Intinya sih itu. Kalau di TradingView sebenarnya tinggal nambahin aja, ketik aja, ada kok by default mereka nambahin kok Vortex indikator. Tapi kalau mau yang seperti yang saya gambar ini, yang di punya saya itu namanya ini Vortex Range Breakout System. Ini yang bikin orang ini ceritanya, user ini. Jadi tinggal diklik aja, tinggal ditambahin aja. Kalau saya kan udah dikasih bintang ya, jadi difavoritkan ceritanya. Ini tinggal diklik di ini sama bawahnya itu mana tadi ya? Band Vortex Indicator. Nah ini. Udah. Terus apa tadi? Double klik parameternya saya buang yang ini. Kebalik. Yang ini dibuang garis-garisnya. Itu garis sebenarnya membantu sih, cuman saya nggak pakai aja. Saya cuman pakai si awan inilah ya istilahnya. Kalau ada orang Ichimoku kan pasti terbiasa sama awan-awanan. Terus periodenya saya ubah jadi 3, oke. Jangan lupa yang bawah juga periodenya diubah jadi 3. Oh, udah 3 nih. Oke. Nah, iya, oke, saham lokal, santai aja. Kita akan lihat saham lokal. Pilih salah satu. Ada yang mau pakai contoh saham apa? Ayo, Bapak Ibu, masih bersama. Oke, MDKA. MDKA MPMX. Oke, MDKA kita buka ya. Ini adalah caranya kita pakai saham MDKA dulu, time frame-nya daily dulu, nggak apa-apa. Ini cara untuk bacanya dulu ya. Oke, sekarang gini. Sekarang Bapak Ibu lihat di siapa namanya? Awan ini. Nah, awan ini saya ganti dulu warnanya ini ke hijau, kemudian yang merah saya pakai merah. Backgroundnya ini hijau, ganti hijau, merah saya ganti merah. Oke. Nah, oke ya. Agak jelas ini merah sama hijaunya terlihat jelas ya. Oke. Sekarang ini, ketika ketika hijau, ini vortexnya juga perlu saya ganti warnanya. Ini ganti hijau, ini ganti merah. Oke. Ketika yang hijau crossing ke atas merah, itu adalah sinyal untuk siap-siap beli. Siap-siap beli ya. Kalau harganya breakout ke atas high. Oke, kalau harganya breakout ke atas high, kita ambil contoh yang sebelah sini dulu. Nanti saya ceritain. Saya tahu ada banyak pertanyaan. Nanti saya ceritakan kisi-kisi apa namanya, plus minusnya. Plus minusnya menggunakan si indikator ini, mana yang perlu dilihat, mana yang nggak perlu dilihat. Oke, nah perhatikan ini, dia isi hijaunya itu sudah crossing ke atas merah.
ditandai dengan di sini ada area warna hijau. Nah, oke. Ini high-nya di titik ini ya. Belinya itu kalau breakout ke atas high. Cut loss-nya di bawah low. Atau di bawah garis yang ini. Nah, itu pakemnya itu dulu satu. Jualannya, kalau misalkan mau jual, ketika harganya, ini kan tadi kan beli ketika breakout high, cut loss-nya di bawah sini, di low, atau cut loss-nya di garis ini. Ya, jualnya itu kalau dia turun ke bawah garis. Ini kan garisnya kan naik ya. Nah, ini naik. Nah, kalau dia closing di bawah garis, nah, candle yang ini itu jualannya. Mungkin Bapak Ibu wajar kalau misalkan butuh waktu untuk mengamati atau melihat ya, pokoknya. Ya, untuk belajar melihat mungkin butuh waktu gitu ya. Nah, oke, tapi itu pakemnya cuma itu. Jadi beli kalau misalkan breakout ke atas high, cut loss-nya di bawah low, atau di bawah garisnya ini, ya. Nah, ini kan udah turun nih, candle yang ini kan sudah turun ke bawah garisnya kan. Disitulah sinyal selnya. Jadi antara candlenya nanti kelihatan dia closing eh, di bawah garis yang sebelumnya, atau ini si awannya itu ada garis turun. Nah, dari sini turun ke sini. Nah, itulah sinyal selnya. Nah, yang jangan diambil itu adalah jika kondisinya eh, kayak gini nih. Kondisinya itu candlenya itu ada di bawah si awannya ini. Kalau ini kita referensikan ke sini, saya kasih panah ya, biar agak jelas. Ini kan VI-nya dia udah crossing ke atas merah di candle yang ini kan. Ya. Tapi posisi si awan ini itu berada di atas candle. Itu jangan diambil, kalau dia breakout pun jangan diambil. Yang diambil itu kalau posisi candlenya berada di dalam awannya. Sampai sini masuk? Nangkep ya? Atau mau dicatat boleh, silahkan, nggak apa-apa. Walaupun ini nanti ada rekamannya, tapi boleh kalau mau catat. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ada yang mau bingung? Ada yang mau bingung lagi. Oke. Nah, contoh lagi kondisi yang terbaru. Kondisi yang terbaru ya. Ini si MDKA, si hijaunya ini kan crossingnya di sini nih. Nah, di candle yang ini, oke, agak geser sedikit ternyata. Kalau yang di sini ini belum crossing, nah ini belum di crossing. Tapi kalau yang di sini dia sudah crossing. Nah, sip. Nah, si candle yang ini itu kan posisinya berada di bawah awan. Jadi ketika dia breakout itu jangan diambil, biarin aja dulu. Gitu. Sampai sini Bapak Ibu masih ada yang bingung? Oke, ini MDKA, kita ganti ke saham yang lain. Habis MDKA tulisannya MPMX ya. Kita coba MPMX. Nah, ini MPMX. Kita zoom in ya, mungkin Bapak Ibu kurang puas, kurang besar gambarnya gitu kan. Oke, ini contoh nih ya, areanya hijau. Garis hijaunya, garis plus VI-nya sudah crossing ke atas merah. Ditandai di candle yang ini. Nah,
Jadi belinya itu kalau breakout ke atas high ini. Cut loss-nya di bawah garis ini. Atau jika sudah naik, sell-nya ketika candle-nya tutup di bawah awan. Oke? Itu untuk short term. Walaupun ini ternyata bisa disimpan untuk jangka untuk ini berapa? Hampir sebulan ini hold-nya. Oke ya. Untuk swing sinyal beli dan jual. Lah itu tadi ini saya lagi bercerita. Ini untuk swing sinyal beli dan jual ini begitu. Untuk yang terbaru ya, untuk yang terbaru, kondisi terbaru. Oke. Sekarang kondisi yang terbaru, ini areanya merah. Dia crossing ke bawah. VI-nya plus VI-nya crossing ke bawah si negatif VI. Berarti itu bukan sinyal beli. Bukan sinyal beli. Tapi kalau misalkan kita berada di dalam kondisi beberapa hari yang lalu, misal ya, ini tak tutupi misal, kita berada di kondisi yang, nah misalkan kondisi seperti ini misalkan, ini kan areanya sudah hijau, kondisi candle-nya di sini. Nah, ketika di hari berikutnya breakout ke atas high di sini, itu boleh beli. Boleh beli, jadi belinya di sini. Cut loss-nya kalau harganya turun ke bawah low atau ke bawah garis yang ini, perbatasan si awan ini. Kalau turun ke bawah low candle atau turun ke bawah si garisnya ini, itu cut loss-nya. Oke, jadi untuk posisi sekarang walaupun ini awannya merah ya berarti kalau misalkan kemarin udah dapat barang ya udah berarti disimpan aja gitu ya. Nah, contoh awannya, misalkan ini awannya hijau ya. Terus kemudian ada candle yang ini adalah candle yang jadi sinyal beli. Jadi kalau harganya breakout ke atas high yang sebelah sini itu berarti dibeli. Kemudian ganti jadi merah. Nah, ketika awannya ganti jadi merah, itu sinyalnya ganti lagi. Yang sebelumnya nggak dianggap. Jadi butuh sinyal baru lagi. Jadi ketika awannya berubah jadi berubah jadi hijau, ini sinyal yang baru, candle merah. Jadi buy break high-nya yang ini, cut loss-nya di bawah sini, di bawah garis inilah. Ini garis apa namanya? Saya juga nggak tahu kasih nama apa. Atau di bawah low. Tapi kalau low-nya ini lebih tinggi daripada garisnya ini, ya pakai garis ini aja. Itu buat cut loss. Nah, untuk sell sebenarnya bisa dipakai cara yang tadi itu mana? Nah, jualannya kalau misalkan harganya closing di bawah si awan. Tapi bisa juga pakai model risk and reward. Jadi kalau misalkan buy break-nya di high sini, terus kemudian cut loss-nya itu 985. Nah, ambil aja risk and reward 2 banding 1. Nah, kejual di sini. Jadi jualannya itu bisa dua macam. Mau pakai risk and reward minimal 2 banding 1 atau ketika candle-nya closing di luar si awan atau ketika cut loss itu. Oke, kita coba saham lainnya ya. Kita coba sahamnya TB. Nah, ini ada TB. TB. Oke. Nah, ini jawabannya adalah kelihatan kayak gini nih. Posisi candle di bawah si awan, awannya warnanya merah. Ya udah nggak ada sinyal, nggak dibeli. Gitu ya. Sesimpel itu sih. BBRI, kita coba buka BBRI. Nah, ini BBRI. Oke. Harganya atau candlenya di bawah si
Awan, ya udah berarti diabaikan saja. Tapi cara belinya kita ulangi lagi ya. Lihat si awan biru ini ya, awan biru lagi. Awan hijau. Kenapa kita nggak kasih warna awan biru aja sekalian? Awannya biru. Nah, awan biru dan awan hitam. Oh, nah, gini aja lebih kelihatan lah ya. Sepertinya bisa pakai konsep divergence antara harga dan garis hijau untuk di Vortex untuk jualan. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu menemukan teknik, kita bisa sharing. Tapi maksudnya gini, eh, apa namanya? Kalau ceritanya ini indikator Vortex ini kan mungkin kurang banyak literasinya ya, karena mungkin kurang populer juga. Jadi ceritanya saya cap cip cup ya. Terus saya mempelajari nih cap cip cup gitu, ketemu vortex indikator. Terus habis itu saya nggak tahu kan cap cip cup di antara indikator yang saya nggak tahu apa. Ketemu vortex indikator, saya cari literasinya. Saya cari literasinya, ketemu yang kayak tadi rumus-rumusnya tadi, walaupun bukunya agak panjang, ketemu rumus-rumusnya kayak tadi. Kemudian periodenya pakai 14. Awalnya itu saya juga berpikir ibaratnya, ini indikator periode 14 kok ya sinyalnya banyak yang gagal ya. Eh, apa iya ini indikator gagal atau sebenarnya cuman sayanya aja yang nggak tahu cara pakainya gitu kan. Akhirnya suatu ketika entah terinspirasi dari mana, periodenya saya kecilin maksimal. Ketemulah angka 3 itu. Dan ketemulah cara pakai yang seperti ini gitu ceritanya. Jadi kalau misalkan Bapak bilang bisa pakai konsep divergen antara garis hijau itu, nah itu yang saya mungkin siapa tahu kita bisa diskusi. Oke, Hah? Kondisi awal Desember ada divergen. Ini ya divergen ya, atau yang ini candle apa garis hijaunya apa namanya vortexnya hijau divergen tapi harganya bikin higher high. Oh, 30 November. Ya itu. Cuman masalahnya kalau yang divergen di sini ini kan terlalu liar. Jadi saya nggak kepikiran untuk divergen. Tapi siapa tahu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali lihat indikator ini, nah saya lanjutkan ceritanya. Ini ada awan biru. Nah, kita ganti warnanya jadi biru. Awan biru sinyalnya ada di candle yang Marubozu ini. Ini awan birunya di sini. Sinyalnya adalah ketika dia breakout ke atas high. Oke. Jadi ketika dia breakout yang di awal yang ditandai di candle yang ini, itulah belinya. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di low atau di garis ini. Di mana garis ini juga nanti akan ikut naik ya. Begitu dibeli, hold, jualnya kapan? Jualnya ketika harga turun ke bawah garis yang ini. Garis yang ini itu kita ngikutin aja garisnya. Nah, gini kan. Nah, sampai satu momen ada candle yang tutupnya di luar awan. Ya itulah. Jadi kita dapat katakanlah belinya di sini, jualnya di sini. Ngikut harga close. Ya, gampangannya gitulah ya. Dapat 4 beli 44 jual 4520 itu buat trading pendeknya. Tapi kalau misalkan mau pakai prinsip apa namanya? eh risk and reward. Nah, kita bisa pakai risknya itu cut loss di bawah 4260, rewardnya 2 banding 1.
wah nggak pas 2%, ya wis sih. Nah, kurang lebih gitu. Stop lossnya nunggu real time aja, nggak usah nunggu closing, nggak apa-apa. Kesenggol buntut juga nggak apa-apa. Karena si Vortex ini ya, ketika dia kan ngitungnya kan range. Seperti tadi yang cerita yang di awal, eh, ketika sebagian besar area atau sebagian besar range-nya itu berada di luar range candle sebelumnya, itulah sinyalnya. Jadi disitulah momentumnya. Jadi harusnya ketika dia naik, harusnya lanjut. Konsepnya sih seperti itu. Jadi ketika dia breakout harusnya sih lanjut. Gitu. Apakah ada similar dengan konsep MA? To be honest, sebenarnya menurut saya konsep yang ini lebih simpel daripada si MA. Kalau MA itu kan yang 3 MA sama satu RSI, itu kan kita nungguin dia reboundnya di mana. Reboundnya di MA 10 kah? Atau di EMA 20 kah? Atau di EMA 60 kah? Kemudian kita korelasikan ke RSI, apakah RSI-nya dia juga reboundnya juga tepat di area 30-40, 40-50, 50-60, atau 60-70 gitu kan. Terus ini lebih ke Vortex ini lebih ke nggak mau ribet gitu. Lebih ke nggak mau ribet aja sih. Saham lain, BBRI tadi udah beres belum? Kondisinya ini udah kelihatan ya di bawah sini ya. Candlenya di bawah garis, di bawah awan hitam ya nggak usah. Ini sinyalnya breakout ke atas ini dibeli, cut loss-nya di bawah sini, kemudian jualannya ada di candle sini. Namun nanti lama-lama terbiasa. Kemudian kalau ada yang telat, nah yang bahaya nih yang telat ini. Kalau misalkan telat ya kondisinya kayak gini. Misalkan ini yang sebelah sini nggak beli, tapi ini ketika harga turun, kemudian di sini ada sinyal, nah kemudian dibeli gitu. Mungkin ini masih masih agak beruntung ya, karena di sini masih bisa jualan di sini. Tapi eh, yang wajib dipatuhi adalah cut loss-nya atau sinyal sell ketika harganya turun ke bawah garis. Pokoknya kalau turun ke bawah awan itu adalah mutlak untuk dijual. Hah? Kok forecast? Saya nggak tahu forecastnya. Ini ada pertanyaan. Artinya kalau mau buy, tunggu di atas 5.000. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan dia vortexnya itu crossing entah di mana, ini garisnya awannya itu turun sendiri. Kayak gini nih misalkan. Nah, ini kan di sini nih. Nah, ini kan di mana ini? 4870 nih awannya nih. Ketika harganya turun, awannya juga ikut turun. Jadi ini kan, nah di sini ada sinyal nih ceritanya nih. Ceritanya di sini ada sinyal. Kemudian dibeli di candle yang hijau ini, berarti belinya di sini. Ketika harganya turun ke bawah si siapa namanya awan hitam ini, ya udah buang saja dulu, cut loss saja dulu, gitu. Dan konsep cut loss itu menyelamatkan dari penurunan yang ini ceritanya, penurunan yang ini. Kalau yang kemarin yang akhir tahun itu kan tanpa cut loss, kalau ini wajib ada cut loss, gitu. Oke. Dan apalagi ya? Risk and reward, bukan risk and reward, money management tetap berlaku. Jadi eh, ketika kita bertemu dengan kondisi yang nih, ketika bertemu dengan kondisi yang selebar ini awannya ya, berarti kan cut loss-nya juga harus. Nah, ini kan cut loss-nya kan pasti pasti ya kena cut loss di sini nih. Nah,
Itu harus dipertimbangkan position size-nya. Gitu. Gampangnya beli pas awan hijau, jual di hitam. Enggak sih. Oh, gini, crossingnya itu untuk membantu visualisasi aja. Di akhir cerita kayak gini aja juga nggak masalah. Ceritanya untuk educational purpose. Nah, itu bahasa Indonesianya apa itu? Untuk kepentingan edukasi. Jadi yang bawah ini saya tambahin. Cuman kalau misalkan nanti pas dieksekusinya itu pakainya gini, salah. Nah ini pakainya kayak gini aja ya nggak apa-apa, gitu. Oke, belinya pas awan hijau, jualnya pas awan merah, salah. Belinya pas awan biru, jualnya pas awan hitam, salah. Karena kalau kondisinya itu eh, kayak mana ya? Nah, kondisinya kayak gini nih. Kondisi yang seperti ini. Ini sinyalnya ada di candle yang ini. Ini ada awan biru ya. Tapi ketika breakout kita nggak ambil karena ini masih awan birunya di atas. Itu jangan diambil kayak gitu. Yang diambil itu adalah ketika candlenya berada di dalam awan. Itu yang diambil. Kalau kalau ini kan candlenya di bawah awan. Ya harus di dalam awan. Berarti candlenya harus di dalam awan. Iya. Candlenya itu harus di dalam awan. Nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, ini tidak terasa jam 9.55 sekarang. Untung teorinya sedikit. Jadi banyakin cara pakainya aja. Kita lanjutkan tadi apa tadi ya? BBRI. Tadi di atas itu ada nickel. NICL sama Excel sama Java. Nah, ini NICL nih. Nah, nih. Posisi ada di sini kan. Nah, ini sinyalnya di sini. Cut loss-nya di sini. Gitu. Di awan sebelumnya, ini memang ada sinyal. Tapi habis itu ini areanya awannya jadi awan hitam lagi. Sinyal yang ini itu dibatalkan. Itu. Dalam kasus sideways gimana Pak? Ada pertanyaan di atasnya lagi. Strong buy-nya apa nunggu low sama dengan atau di atas candle terjadinya crossing? Oh, kita ini nggak bakalan nemuin kondisi yang pas crossing. Mana tadi? Nah ini. Nggak akan ada ketemu kondisi yang pas banget dengan crossing. Karena kan nggak mungkin dia crossing. Adanya sebelum crossing dan setelah crossing. Itu. Jadi ya adanya ya cuman sebelum dan setelah crossing aja. Strong buy-nya itu nunggu candle-nya. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Jadi ketika muncul ketika crossing ini ya, crossingnya di sini. Nah, ini crossing ditandai dengan awan berubah jadi biru. Nah, high-nya di mana? Ini high-nya. Kemudian buy if break-nya ya buy if break ini. Mana? Ini harganya 108. Oke, buy if break 108 berarti di 109. Cut loss-nya di berapa? Ini bawahnya ada di 101, berarti cut loss-nya di 100. Satu tik di bawah 101 berarti 100 gitu ya. Nah, kemudian belinya kan pada saat market lagi jalan. Jadi mau pasang auto dari LIT juga nggak apa-apa. Terus
apa tadi ya pertanyaannya ya? Ya itu nunggu, nggak harus nunggu candle-nya ada di atas awan gitu, nggak harus, tapi ya langsung on the spot juga nggak apa-apa. Jualannya mau pakai risk and reward 2:1 boleh. Mau nunggu ada sinyal, ada candle yang closing di bawah si awan boleh itu. Kayak gitu ya. Bagi AFL-nya Mas, sudah dibagi. Ada di apa namanya? Link ini. bit.ly materi strip 2023 0107. Nah, aman, gratis, tidak perlu bayar. Bapak Ibu hanya perlu membayar dengan mendoakan saya. Semoga saya dan sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya lancar, amin. Di mana ya? Ami Broker, Trading View. Nah, tadi apa tadi ya? Excel sama Java. Mari kita lihat. Excel sama Java. Excel, kondisi terbaru. Nah, ini kondisi terbaru kayak gini ceritanya. Ini kan awan biru, ada sinyal di candle sini. Nah, berarti buy break siapa namanya? Buy break 2200. Buy break 2200, cut loss-nya di bawah 2050. Gitu ceritanya. Gampang kan? Gampang. Yang nggak perlu diambil, contohnya kayak gini. Nah, ini nggak perlu diambil. Kenapa? Karena candle-nya dari bawah ke atas awan. Kalau yang ini kan candle-nya di dalam awan. Sinyalnya itu terbentuk ketika candle-nya di dalam awan. Gitu. Nah, kalau misalkan bagaimana caranya mengantisipasi pada saat sideways, dibilang susah, susah. Yang pasti harus cut loss. Karena selama dia sideways itu nggak masalah, karena nggak nggak merugikan. Tapi yang merugikan tuh kalau dia jadi bearish. Vortex indikator ini nangkep momentum, perubahan momentum dari yang perubahan momentum yang ke bullish atau yang ke bearish. Jadi contoh yang di area sini. Ini kan candlenya muncul sinyal, candlenya berada di dalam awan. Kemudian mungkin ada yang eksekusi ketika dia breakout ke atas high. Oke, nah ketika kondisi seperti ini itu wajib cut loss. Karena kalau nggak cut loss, ya terjebak di bearish. Gitu maksudnya. Excel, kemudian kita lihat Java. Nah, ini Java nih. Oke, sinyal pertama ini muncul di sini. Tapi seiring berjalan hari, tidak ada yang breakout. Muncul awan hitam. Nah, habis itu ada sinyal lagi, awan biru lagi, ada sinyal di sini. Jadi buy break-nya ya buy break ini. Buy break 13.45. Sudah dapat barang, sekarang tutup di 13.8, lumayan. Cut loss-nya di bawah 12.80. Gitu. Ada pertanyaan, mari kita baca. Kenapa jadi ada? Pak, apakah recording kelas ini dibagikan di link Bitly yang tadi? eh apa namanya? Saya nggak tahu apakah eh nanti dapat email. Kan ini kan saya recording di cloud ya. Nah, apakah nanti dapat email recordingnya atau enggak? Tapi kalau dapat ya itu. Tapi kalau enggak ya berarti nanti saya upload di YouTube gitu. Cara masukin AFL-nya gimana, Mas? Cara masukin AFL-nya adalah, I have a question. Pakai bahasa Inggris. Ya, ya, ya. Apa-apa? What is the question? Ini kalau pertanyaan nggak daily, saya kick loh. Can I speak please? Alah, nggak usah. Ini pasti
Itu lagi. Pakai tulis saja kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, kalau enggak saya kick loh. Bodoh amat lah. Ini kayaknya spam ya. Kita kick saja gimana? Ada yang kenal nggak? Nggak kenal kan? Report. Ah. Hmm. Mana sih? Allow, remove, remove. Udah hilang ya? Udah hilang. Oke, udah hilang. Terus cara masukin AFL. Cara masukin AFL adalah dengan buka eh, AMI Broker. Kemudian tadi, oh AFL-nya udah dalam bentuk AFL ding ya? Dalam bentuk file titik AFL. AFL-nya di copy, buka folder C, program file, sampai broker, formula. Nah, C, program file, sampai broker, formula, masuk ke bikin folder baru juga nggak apa-apa. New folder. Apa? Vortex. Namanya kayak itu ya, pembersih pembersih apa? Keramik ya. Paste di sini, Pak. Nah, itu. Habis itu dari AMI brokernya buka chartnya, terus diklik kanan, refresh. Nah, ini di bawah. Mana Vortex? Nah, ini Vortex. Nah, ini. Band Vortex, Candlestick Vortex. Nah, itu. Kalau mau explore, tinggal klik kanan, analisis. Klik kanan, analisis. Kemudian atur tanggalnya. Tanggal 6 kemarin ya. Ini pakai data feednya JUC. Tinggal dieksplor aja. WMPP, PRDA, INCO, ENA, DGIK, KAR, BBTN. Nah. Terus apa tadi namanya? Nah, cuman ini ya, saya belum bikin yang versi ada awannya. Jadi saya terbiasa pakai. Saya sebenarnya agak males gitu, jadi orangnya agak males. Jadi saya nyari yang udah ada aja. BBTN. Nah ini BBTN kan candle-nya munculnya apa sih namanya? Sinyalnya itu ada di bawah, dari bawah, dia munculnya dari bawah awan. Jadi kita nggak usah ambil, nggak apa-apa. Itu. Terus mana tadi? BBTN care deki care salah. Care. Nah, ini kan candle-nya terbentuknya di dalam awan. Kita pilih si Metro Healthcare ini. Buy free 482, cut loss-nya di bawah 466. Itu. Terus DGIK ya. Iya betul ya. Nah, ini DGIK nih. Ini awannya di mana ya? Kayaknya awannya di sini deh. Buy break 129, cut loss-nya di bawah 122. Kalau di trading view munculin awan gitu pakai apa? Pakai AFL yang ini. Ini tadi indikator, search aja Vortex. Kok Cortex sih? Vortex. Vortex Range Breakout System itu namanya. Ada kok di ini di TradingView ini Vortex Range Breakout System ini.
Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Silahkan kalau mau bertanya loh ya. Coba saham enak. Oke, enak. Nih, ini. Oke, nah ini. Ini kan candlenya kan berada di dalam awan. Mau dibeli boleh, tapi buy break ya. Buy break 19.30 ya. Buy break 19.30. Nah, ini cut loss-nya antara di low atau di si awan mana yang paling rendah. Buy break 19.30, cut loss di bawah 17.90. Oke, itu. Nah, bedanya sama yang ini ya. Ini saya nggak tahu ada literaturnya atau enggak. Tapi yang kayak gini ini ya, ini saya biasanya nggak ngambil karena candlenya itu berangkat dari bawah awan. Tapi kalau yang ini candlenya itu berada di dalam awan. Tuh. Jadi yang bedain di situ. Ini juga sama. Ini berangkat dari bawah awan. Kalaupun ini sinyalnya ini sinyalnya valid boleh. Tapi buy break high ini. Sementara di beberapa candle berikutnya kan nggak ada yang breakout. Oke. Terus kemudian ini sinyalnya buy break high ini, tapi kan nggak ada yang breakout high, jadi ya nggak beli gitu. Buntutnya dari bawah, oh anu gini, saya kurang jelas mungkin ya. Ini kan gini nih, nah ini kan dari bawah masuk, yang ini udah di dalam. Jadi sebelum sinyal itu terbentuk, candlenya itu udah masuk ke dalam awan. Itu. Oke, terus ADMR. Mari kita lihat ADMR. ADMR. Nah, ini sama, ini di bawah awan ini. Jadi yang nggak ada sinyalnya. Kalaupun ada ini ya, ini kan ada sinyal. Alah, kok gini sih? Ini kan ada sinyal nih, ya. Oke. Belinya kan kalau breakout, katakanlah dapat barang di sini, oke? Nah, ketika harganya turun ke bawah si siapa namanya? Awan, itu wajib cut loss. Kalau enggak ya jadinya kayak gini gitu. Karena balik lagi yang namanya Vortex indikator dia itu nangkep momentum. Jadi ketika kan tren itu ada tiga, sebenarnya dua sih, tren sama non tren. Yang tren itu bisa jadi dua, bullish sama bearish. Ketika non tren nggak ada tren atau sideways gitu ya itu nggak ada perubahan momentum. Itu tadi apa? Nggak ada perubahan momentum itu nol. Jadi yang inside bar itu dianggapnya memang nggak ada perubahan momentum. Inside bar, sideways. Begitu dia keluar dari areanya, disitulah ada perubahan momentum. Itulah momentumnya. Itu yang ditangkap itu. Terus apa tadi ya? Telkom ya? Telkom. Nah, ini Telkom nih. Hitungannya sudah turun ke bawah awan. Jadi hitungannya cut loss. Jadi sinyalnya itu diawali dari ini karena saat sebelum candlenya apa sebelum sinyalnya terbentuk candlenya sudah masuk ke dalam awan. Terus kemudian selnya ketika harganya turun ke bawah si awan, nah ini adalah sinyal selnya. Kalau misalnya yang beli ketika dia breakout high ini, ya tetap harus cut loss itu. Terus Antam, Antam, Antam sama, belum ada sinyal. Nah ini bukan sinyal karena candlenya turun ke bawah awan, habis itu naik. Nah itu bukan sinyal. Ini
itu juga bukan sinyal karena candle-nya dari bawah awan terus ke atas. Itu bukan sinyal. Tapi yang ini itu sinyal. Itu bedanya di situ. Itu sinyal, kemudian ini juga sinyal. Ini sinyal tapi nggak ada yang breakout beberapa hari berikutnya. Yang ini sinyal tapi yang ini sinyal kemudian 2 hari berikutnya dia breakout. Oke. Antam sudah Mika. Oh, BRPT dulu. Ini udah ya, terakhir Mika ya. Terakhir Mika. Ini BRPT. Nah, ini BRPT. BRPT. Oke, ini ada sinyal nih. Nih. Jadi kalau breakout ke atas 820 itu boleh beli. Cut loss-nya di bawah 755. Nanti ini 755 ini akan naik kok garisnya. Apa? Awannya itu akan ikut naik. Itu. Habis BRPT Mika. Oke. Sip. Ini Mika. Harganya tidak ada sinyal. Terakhir ada sinyal ini sih. Terakhir ada sinyal ini, kebeli di sini, habis itu kena cut loss di candle yang merah ini. Udah sampai sekarang belum ada sinyal. Begitu. Oke, Bapak Ibu, 10.15. Terima kasih sudah hadir bersama, sudah berkumpul bersama. Untuk screening, nah itu tim viewer, screeningnya saya nggak tahu. Saya screenernya pakai Mi Broker, habis itu lihat-lihatnya pakai tim viewer. Kok tim viewer, trading view. Kenapa saya suka pakai trading view? Karena trading view saya bisa lihat ini. XAU USD. Time frame-nya 15. Udah. Kalau misalkan mau balapan ya time frame-nya 5. Atau 1 sekalian. Enak kok time frame 5 ini. Tadi malam ada sinyal, breakout, cut loss-nya di bawah sini. Sell-nya di sini. Karena ini udah turun si awannya. Sinyal jualnya kurang jelas. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Sinyal jualnya itu kalau harganya atau candlenya turun ke bawah si awan. Kayak gini nih contoh, ini turun ke bawah si awan. Atau awannya turun. Nah ini. Atau kena cut loss. Ini cut loss. Cut lossnya itu kan kalau dari naik terus dari sinyal beli langsung turun lagi lah. Itu kena cut loss pasti. Jualannya cuma 3 itu sih. Antara kena cut loss, antara awannya turun atau turun ke bawah awan. Si XAU USD ya forex. Ya. Eur USD. Euro USD. Enak kok pakai ini di time frame pendek. Setelah sekian lama akhirnya saya cerita tentang Vortex. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah atas kehadirannya di hari Sabtu belajar bersama, hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023. Nama saya Bernardi, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk aktivitas trading Bapak Ibu. Jangan lupa kalau misalkan Bapak Ibu merasa bermanfaat, ajak lagi teman-teman yang lain untuk belajar bersama. Dan untuk Bapak Ibu yang belum jadi nasabah, jangan lupa daftar jadi nasabah. Yes. Sampai ketemu lagi di Zoom webinar minggu depan. Temanya apa? Ya, rahasia. Terima kasih, terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Dadah.